Abraham Lincoln muncul di panggung sejarah Amerika Serikat pada masa yang penuh gejolak dan perpecahan. Negeri yang baru berdiri itu nyaris terpecah belah oleh konflik internal paling dahsyat yang dikenal sebagai Perang Saudara. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Lincoln muncul sebagai sosok pemimpin yang berani dan gigih, berjuang tanpa kenal lelah demi menyatukan kembali bangsa yang hampir hancur berantakan. Salah satu perjuangannya yang paling monumental adalah upayanya menghapus perbudakan yang sudah berakar kuat selama bertahun-tahun di bagian selatan. Namun, perjalanan Lincoln tidaklah mudah. Ia menghadapi banyak musuh yang tersembunyi maupun terang-terangan, baik dari pihak selatan maupun dari dalam lingkaran politiknya sendiri yang merasa terancam dengan visi dan kebijakan-kebijakannya. Dalam dunia yang penuh intrik dan persaingan kekuasaan, setiap langkah Lincoln diawasi dan dipertanyakan. Ancaman terhadap nyawanya semakin nyata seiring dengan ketegangan sosial dan politik yang semakin memburuk. Di tengah situasi yang genting, Lincoln harus terus bertahan, memimpin dengan kepala dingin, dan mengambil keputusan-keputusan sulit yang akan menentukan masa depan bangsa. Konflik politik di sekitar Lincoln bukan sekadar perseteruan biasa. Ia adalah pertarungan hidup dan mati bagi masa depan Amerika. Kelompok yang menentang penghapusan perbudakan dan mempertahankan sistem lama semakin agresif dan berbahaya. Sementara itu, rakyat yang berharap pada perubahan dan persatuan juga menaruh harapan besar pada sosok presiden ini. Ketika Perang Saudara terus membara, ancaman terhadap keselamatan Abraham Lincoln juga semakin nyata dan mematikan. Di balik kemegahan istana kepresidenan dan sorotan publik, ada bayang-bayang gelap yang terus mengintai. Kelompok-kelompok pendukung konfederasi yang fanatik merasa bahwa Lincoln adalah musuh terbesar mereka. Biang kehancuran gaya hidup dan nilai yang mereka junjung tinggi. Mereka tidak segan untuk menggunakan cara apapun demi menghentikan langkah sang presiden. Lebih dari sekadar ancaman fisik, ada pula intrik politik yang membelit ruang-ruang kekuasaan. Beberapa politisi dan tokoh berpengaruh yang tidak setuju dengan visi Lincoln secara diam-diam mendukung konspirasi untuk menjatuhkan atau bahkan menghabisi nyawanya. Situasi di ibu kota Washington menjadi semakin tegang, penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Setiap sudut kota terasa seperti sarang pengkhianatan yang bisa menjerat siapapun. Keamanan presiden menjadi perhatian utama, tapi tetap saja pelindung Lincoln sulit menghalau ancaman yang datang dari berbagai arah. Banyak laporan mengenai rencana pembunuhan yang muncul dan menghilang begitu saja, seolah ada kekuatan tersembunyi yang melindungi para pembenci Lincoln. Di tengah kondisi ini, sang presiden terus berjuang, tahu bahwa setiap langkahnya bisa berakhir tragis. Namun tekadnya tidak pernah goyah. Ia percaya bahwa harga yang harus dibayar untuk masa depan bangsa layak ditanggung, walau harus menghadapi ancaman mematikan yang selalu mengintai. Booth bukan hanya aktor terkenal di panggung teater Washington, tetapi juga sosok yang penuh dendam dan fanatisme. Pendukung garis keras konfederasi ini membenci Lincoln dengan api kemarahan yang membara. Baginya, sang presiden adalah ancaman nyata bagi cara hidup selatan yang ingin ia pertahankan dengan segala harga. Namun, pertanyaannya adalah, apakah Booth bertindak sendirian? Bukti-bukti yang muncul menyiratkan bahwa Booth bukan sekadar pelaku tunggal, melainkan bagian dari jaringan rahasia yang jauh lebih luas dan berbahaya. Jaringan konspirasi ini terdiri dari mantan tentara konfederasi, tokoh-tokoh politik yang radikal, bahkan beberapa pejabat yang mungkin merasa diuntungkan jika pemerintah Lincoln tumbang. Mereka merancang rencana pembunuhan sebagai bagian dari upaya untuk menggagalkan rekonsiliasi yang tengah dibangun dan memicu kekacauan yang bisa menghidupkan kembali semangat pemberontakan selatan. Sementara Booth menyiapkan aksinya di panggung teater, lingkaran konspirator beraksi di balik layar, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Keterlibatan jaringan yang lebih besar membuat pembunuhan Lincoln bukan hanya tragedi personal, tapi juga skandal politik yang mengguncang negara. Banyak yang percaya bahwa ada dalang tersembunyi yang memanfaatkan Booth sebagai alat untuk mencapai tujuan lebih besar. Misteri dan intrik ini terus menjadi bahan perdebatan dan penyelidikan selama bertahun-tahun, menjadikan kematian Lincoln sebagai salah satu episode paling gelap dalam sejarah Amerika. Konspirasi pembunuhan Lincoln tidak berakhir di tangan Booth saja. Kota Washington sendiri menjadi sarang rencana gelap yang mengancam stabilitas pemerintahan.
Kelompok konspirator yang terorganisir dengan baik melakukan berbagai aksi sabotase dan pengalihan perhatian agar rencana mereka berjalan mulus. Mereka berharap kematian sang presiden akan memecah belah negara lebih dalam, membangkitkan kekuatan pro-konfederasi yang tersisa, dan menggagalkan proses perdamaian yang tengah berlangsung. Beberapa anggota konspirasi bahkan berencana untuk membunuh pejabat tinggi lainnya, termasuk Wakil Presiden Andrew Johnson dan Menteri Luar Negeri William Seward. Serangkaian serangan yang hampir berhasil ini memperlihatkan betapa serius dan berbahayanya kelompok tersebut. Meskipun akhirnya gagal, rencana mereka menimbulkan ketakutan mendalam di seluruh Washington. Pemerintah dan pasukan keamanan kota harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap dan menghentikan jaringan ini sebelum kekacauan yang lebih besar terjadi. Keberadaan konspirasi ini menggambarkan betapa rapuhnya situasi politik saat itu. Amerika baru saja keluar dari perang saudara yang mengerikan, namun ancaman kekerasan dan penghancuran masih mengintai. Para konspirator bersedia mengambil risiko besar demi membalikkan sejarah dan menghentikan perubahan yang tengah terjadi. Konspirasi ini menjadi salah satu bab kelam yang menunjukkan betapa dalamnya kebencian dan dendam yang tersisa di negeri itu. Abraham Lincoln menghadiri pertunjukan teater di Ford's Theater bersama istrinya. Suasana malam itu tampak seperti malam biasa, namun di balik layar, John Wilkes Booth dan para konspirator telah menyiapkan aksinya dengan matang. Ketika Lincoln tenggelam dalam hiburan, Booth bergerak cepat dan melepaskan tembakan mematikan yang mengubah jalannya sejarah Amerika selamanya. Kehebohan langsung menyebar di dalam teater dan di seluruh kota Washington. Pemerintah segera mengambil tindakan, mencari pelaku dan mengamankan tempat kejadian. Booth melarikan diri, memulai pengejaran yang dramatis dan penuh ketegangan. Sementara itu, presiden yang terluka dilarikan ke rumah di seberang jalan, berjuang untuk bertahan hidup dalam keadaan kritis. Namun, luka yang dideritanya terlalu parah dan akhirnya ia meninggal dalam keheningan malam. Kematian Lincoln mengguncang seluruh bangsa. Lebih dari sekadar tragedi pribadi, peristiwa ini menjadi simbol kehancuran harapan dan ketidakpastian masa depan. Kota Washington yang tadinya penuh harapan kini dipenuhi dengan rasa takut dan kemarahan. Penembakan di Ford's Theater membuka bab baru dalam sejarah kelam Amerika, mengungkap betapa rapuhnya sebuah bangsa yang tengah berjuang untuk sembuh dan bersatu kembali. Setelah pelaku utama John Wilkes Booth melarikan diri, pemerintah segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkapnya dan semua yang terkait dalam konspirasi pembunuhan Lincoln. Pengejaran Booth berlangsung selama hampir 2 minggu, penuh ketegangan dan bahaya. Booth bersembunyi di hutan-hutan Virginia, terus diincar oleh pasukan Union yang dipimpin oleh detektif dan tentara berpengalaman. Namun Booth bukan satu-satunya yang dikejar. Para konspirator lainnya yang telah membantu merencanakan pembunuhan juga menjadi target utama. Mereka ditangkap di berbagai tempat di Washington dan sekitarnya. Banyak dari mereka mantan tentara konfederasi yang masih bersemangat untuk menggulingkan pemerintahan yang baru terbentuk. Pengadilan militer yang cepat dan keras digelar untuk mengadili mereka, menimbulkan ketegangan dan kontroversi tentang keadilan dan proses hukum. Pengadilan ini menjadi sorotan publik karena menyingkap betapa luas dan dalamnya konspirasi ini. Saksi-saksi dihadirkan, bukti-bukti dipamerkan, dan rahasia-rahasia kelam mulai terbuka. Namun, banyak pula yang bertanya-tanya apakah semua dalang sebenarnya telah tertangkap atau ada pihak-pihak lain yang masih bersembunyi di balik layar, memegang kendali yang lebih besar dari yang terungkap. Pengadilan resmi telah berlangsung dan beberapa konspirator dihukum mati. Misteri tetap menyelimuti kematian Lincoln. Apakah John Wilkes Booth benar-benar bertindak sendiri? Ataukah ada dalang besar yang menggerakkan semua ini dari balik layar? Berbagai teori konspirasi bermunculan, mengarah pada kemungkinan keterlibatan pejabat pemerintah, tokoh militer, bahkan agen asing yang memiliki kepentingan untuk melemahkan pemerintahan baru. Dokumen dan catatan yang tersembunyi, saksi yang menghilang, dan bukti yang sengaja dihilangkan menjadi bahan spekulasi selama bertahun-tahun. Sebagian orang percaya bahwa Booth hanyalah pion dalam permainan besar yang jauh lebih rumit. Kecurigaan terhadap para pejabat tinggi yang diam-diam membiarkan atau bahkan membantu konspirasi ini menguat, tapi bukti konkret sulit ditemukan. Misteri ini terus memicu perdebatan di kalangan sejarawan dan publik. Setiap penemuan baru membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Dan bagi bangsa yang masih berjuang sembuh dari luka perang saudara, kebenaran penuh tentang kematian Lincoln tetap menjadi teka-teki yang membayangi. Kematian Abraham Lincoln bukan sekadar akhir hidup seorang presiden. Ia adalah pukulan telak terhadap upaya penyatuan bangsa yang telah hancur oleh perang saudara. Lincoln bukan hanya simbol pemimpin, ia adalah harapan akan masa depan tanpa perbudakan, tanpa perang, dan tanpa perpecahan. Ketika peluru John Wilkes Booth menghentikan denyut nadi Lincoln, harapan jutaan orang turut terkubur. Ia mati di saat Amerika sangat membutuhkannya. Namun, tidak semua rakyat Amerika menangisi kepergiannya. Di selatan, sebagian orang diam-diam bersorak, menyebutnya sebagai pembalasan atas kehancuran yang mereka derita. Di utara, tangis berubah menjadi amarah. Rakyat menuntut pembalasan terhadap mereka yang diyakini menjadi bagian dari kebencian terhadap Lincoln. Retakan yang nyaris disatukan dengan susah payah kembali menganga. Atmosfer politik di Washington menjadi semakin beracun. Saling curiga dan tuduh-menuduh berlangsung di setiap ruang kekuasaan. Andrew Johnson naik menggantikan Lincoln, namun dia bukan Lincoln. Ia kurang disegani, tidak memiliki visi kemanusiaan seperti pendahulunya, dan keputusannya dalam proses rekonstruksi justru memperburuk ketegangan. Banyak loyalis Union kecewa karena mantan pejabat konfederasi kembali ke panggung politik. Hak-hak kaum kulit hitam yang baru saja merdeka pun diabaikan. Beberapa negara bagian selatan mulai menerapkan hukum diskriminatif, memicu ketegangan rasial baru. Kematian Lincoln membangkitkan banyak luka lama yang belum sembuh. Di balik konspirasi, pengadilan militer dijalankan cepat. 8 orang ditangkap, 4 dihukum mati. Salah satunya Mary Surratt, pemilik rumah tempat para konspirator berkumpul, dan wanita pertama yang dieksekusi pemerintah federal. Namun banyak yang percaya Mary hanya korban, kambing hitam dalam permainan kekuasaan. Bukti terhadapnya lemah dan proses hukumnya penuh tekanan publik. Publik haus keadilan, tapi pertanyaannya, keadilan yang sejati atau hanya pelampiasan? John Wilkes Booth memang pelaku utama, namun jejak konspirasi tak berhenti padanya. Beberapa rekan Booth berhasil kabur ke Kanada atau Eropa. Mengapa mereka bisa lolos? Apakah ada yang membantu? Ada dugaan diam-diam bahwa beberapa orang di pemerintahan tahu akan rencana ini dan membiarkannya terjadi. Sebagian menuding kelompok ekstremis selatan, sebagian lain curiga pada pihak-pihak konservatif yang takut Lincoln akan merombak tatanan sosial secara total. Ada pula teori bahwa Booth hanyalah pion, sebuah boneka dari kekuatan besar yang ingin menghentikan revolusi sosial Lincoln. Dalam suasana penuh ketakutan dan dendam pasca perang, logika hukum mudah ditenggelamkan oleh emosi. Banyak pihak lebih memilih keyakinan dibanding bukti. Konspirasi atas kematian Lincoln pun terus hidup, tumbuh, dan menjadi mitos gelap dalam sejarah Amerika. Dibunuh bukan hanya karena kebijakannya, tetapi karena ia menjadi simbol harapan akan perubahan. Dan harapan semacam itu dianggap ancaman oleh mereka yang ingin mempertahankan tatanan lama. Dari tragedi ini, muncul pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban pasti. Siapa yang paling diuntungkan dari kematiannya? Siapa yang mendorong Booth untuk bertindak? Dan mengapa sistem hukum tampak terburu-buru menutup kasus ini? Setelah kematiannya, proses rekonstruksi Amerika dipenuhi oleh kegagalan. Hak-hak kaum kulit hitam terkikis, diskriminasi kembali menguat, dan banyak kekuatan lama kembali menguasai panggung politik. Seolah kematian Lincoln justru membuka pintu bagi kegelapan yang sempat ia coba redam. Ia menjadi martir, tetapi perjuangannya tak diteruskan dengan semangat yang sama oleh para penggantinya. Meski begitu, kisah Lincoln tak pernah benar-benar berakhir. Namanya terus bergema dalam setiap perdebatan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan arti sejati kepemimpinan. Tragedi pembunuhannya adalah pengingat bahwa perubahan sejati tak datang tanpa perlawanan. Kita belajar bahwa demokrasi dapat runtuh bukan hanya karena kekuatan asing, tetapi oleh konspirasi dalam negeri yang membenci kemajuan. Jika kisah ini membuka sudut pandang baru bagimu, silakan tekan tombol suka. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan berlangganan saluran ini untuk mengikuti kisah-kisah kelam lainnya dari tokoh-tokoh besar dunia. Karena sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga cermin masa depan.